Di tengah malam yang gelap, suara sirene melolong menggema di seluruh kota Tel Aviv. Ribuan rudal dan drone menghujani langit Israel, menghancurkan segala yang ada di bawahnya. Ketika Isaac Herzog, seorang tentara muda, menyaksikan kehancuran yang tak terelakkan, dia tahu tak ada yang akan sama lagi. Apa yang terjadi ketika perang tidak lagi hanya tentang kemenangan, tapi tentang bertahan hidup? Mari kita telusuri kisah tragis yang penuh perjuangan, kehilangan, dan harapan yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semuanya. Apa kabar? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kalau kalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari simak perjalanan yang penuh emosi dan tragedi ini bersama-sama. Israel, sebuah negara yang berdiri tegak di tengah Timur Tengah, kini merasakan ketegangan yang semakin merayap di setiap sudut tanahnya. Pada malam hari, langit yang cerah seringkali berubah menjadi tempat yang menakutkan, seakan menyimpan tanda-tanda buruk di balik kedamaiannya yang semu. Isaac Herzog, seorang tentara muda yang baru saja dipanggil bertugas, merasakan kecemasan yang tak terungkapkan. Walaupun hidupnya tampak biasa seperti pemuda Israel lainnya, dia tahu bahwa dunia yang dia kenal bisa berubah dalam sekejap. Di rumahnya yang sederhana di pinggiran Tel Aviv, Isaac Herzog duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh keluarganya yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan ancaman yang semakin nyata. Ayahnya, seorang pria yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai insinyur, sedang mengobrol dengan teman-temannya, berbicara tentang ekonomi, kemajuan teknologi, dan masa depan yang lebih cerah. Namun, setiap percakapan terasa hampa, karena Isaac Herzog tahu bahwa ketegangan antara Israel dan Iran semakin meningkat. Berita tentang proyek nuklir Iran yang semakin dekat dengan kenyataan membuat semua orang gelisah, meskipun mereka berusaha menyembunyikan rasa takut mereka. Ibunya, seorang wanita yang penuh kasih dan perhatian, dengan senyum hangatnya, mencoba menenangkan Isaac Herzog. Namun, matanya yang cemas berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Dia tahu, seperti banyak orang tua lainnya di Israel, bahwa waktunya untuk hidup damai mungkin telah berakhir. Isaac Herzog, kamu harus berjuang untuk negara ini, kata ibunya dengan lembut. Tapi, ingatlah selalu untuk menjaga hatimu. Jangan biarkan kebencian merubah siapa kamu. Isaac Herzog mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Sebagai seorang pemuda yang baru saja berusia 23 tahun, dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah secepat ini. Dia masih memikirkan masa depan, mungkin menikah, memiliki anak, dan membangun karir. Tapi sekarang, itu semua tampak seperti impian yang semakin jauh. Semuanya terasa rapuh, seperti rumah kaca yang mudah hancur oleh angin kencang. Di luar rumah, terdengar suara deru kendaraan militer yang melintas. Itu adalah salah satu tanda bahwa militer Israel semakin mempersiapkan diri. Sistem pertahanan udara baru, Iron Dome, dikerahkan di sepanjang perbatasan, siap untuk menghadapi serangan dari Iran. Namun, meskipun Iron Dome terkenal dengan kemampuannya untuk mencegat rudal-rudal pendek, tidak ada yang bisa menjamin apakah sistem tersebut cukup untuk menghadapi serangan besar yang mungkin datang. Di kamar tidurnya, Isaac Herzog menatap langit yang mulai gelap melalui jendela kecil. Dia melihat bintang-bintang yang jauh di atas sana, dan hatinya merasa kosong. Ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika perang benar-benar meletus? Apakah dia akan bertahan? Apakah dia akan kembali ke rumah setelah bertugas? Atau justru menjadi salah satu korban yang hilang dalam kerusakan yang tak terbayangkan? Namun, di luar pikirannya yang penuh kecemasan, kota Tel Aviv tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang beraktivitas, lalu lalang di jalan-jalan, tampak tak peduli dengan ancaman yang mengintai di depan mata. Meskipun mereka tahu perang bisa datang kapan saja, kehidupan tetap harus berjalan. Ini adalah kenyataan yang dihadapi setiap orang yang hidup di negara yang selalu berada di garis depan konflik. Isaac Herzog merasakan ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Keluarganya, teman-temannya, semua berusaha untuk terus menjalani hari-hari mereka, meskipun dalam hati mereka ada ketakutan yang tak terungkapkan. Isaac Herzog sendiri mulai merasakan bahwa waktu yang mereka miliki untuk hidup normal semakin menipis. Dia tidak tahu kapan perang akan datang, tapi dia tahu bahwa dalam dunia seperti ini, hidup penuh ketidakpastian. Sementara itu, di Iran, rencana besar sedang disusun. Pemimpin Iran bertekad untuk menghancurkan dominasi Israel di Timur Tengah,
dan serangan terhadap Israel adalah jalan menuju ambisi besar mereka. Ribuan rudal dan drone direncanakan untuk meluluhlantakkan Israel. Dengan teknologi militer yang semakin canggih, Iran merasa sudah siap untuk menghadapi musuh bebuyutannya. Namun, meskipun serangan itu dipersiapkan dengan matang, tidak ada yang tahu bahwa perang ini akan menelan begitu banyak korban jiwa, menghancurkan lebih dari sekedar bangunan-bangunan dan menorehkan luka dalam yang tak bisa disembuhkan. Di malam yang semakin larut, Isaac Herzog akhirnya memutuskan untuk tidur. Namun, tidur malam itu tidak pernah datang dengan tenang. Dalam gelap, ia terjaga, memikirkan nasib yang mungkin akan menimpanya dan seluruh rakyat Israel. Perang akan datang, dan saat itu tiba, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Isaac Herzog berbaring di ranjangnya, memejamkan mata, mencoba tidur meskipun pikirannya terus berkecamuk. Dilemanya semakin berat. Di satu sisi, dia ingin menjadi pahlawan bagi negara ini, tapi di sisi lain, dia tidak ingin kehilangan lebih banyak orang yang dia cintai. Seperti kebanyakan warga Israel, Isaac Herzog tahu bahwa hidupnya bisa berubah dalam sekejap. Tetapi, satu hal yang pasti, perang ini akan membawa perubahan yang tidak akan pernah bisa dibalikan lagi. Ketegangan meningkat, dan semuanya terasa semakin dekat. Isaac Herzog tahu bahwa tak lama lagi, Israel akan merasakan dahsyatnya hujan rudal yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, seperti biasa, Isaac Herzog terbangun dengan suara sirene yang nyaring. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara sirene tersebut tidak terhenti dalam beberapa detik seperti biasanya, melainkan terus-menerus menggema, membuat Isaac Herzog terbangun dengan cepat dan terengah-engah. Di luar jendela, langit yang cerah seakan menjadi latar yang tidak sesuai dengan suasana hati yang mulai dipenuhi kecemasan. Saat ia melangkah keluar dari kamar, wajah ayahnya yang biasanya tegar kini terlihat pucat, sementara ibunya yang sedang menyiapkan sarapan tampak gelisah. "Ada apa, Pak?" tanya Isaac Herzog. Suara cemas menyusup dari antara bibirnya. Ayahnya, yang selama ini selalu bisa menjaga ketenangan dalam situasi apapun, menatap Isaac Herzog dengan mata yang penuh ketegangan. Serangan dimulai Isaac Herzog. Mereka sudah mulai mengirim rudal dan drone. "Siapkan dirimu," jawab ayahnya dengan suara yang penuh kesedihan, namun tetap tegas. Isaac Herzog tahu bahwa ini bukan lagi latihan atau latihan biasa. Ini adalah kenyataan yang mereka hadapi. Israel sudah menjadi target serangan rudal dari Iran, dan mereka baru saja menerima gelombang pertama yang menghancurkan. Rasa cemas memenuhi dadanya, tetapi seiring dengan itu, ada sebuah panggilan dalam dirinya untuk tetap bertahan. Dalam waktu singkat, keluarga Isaac Herzog berlari menuju tempat perlindungan yang sudah dipersiapkan pemerintah di bawah tanah. Isaac Herzog mengangkat beberapa barang penting dan berlari ke ruang bawah tanah bersama orang tuanya. Meskipun banyak orang di luar berusaha untuk tetap tenang, pandangan mata mereka mengungkapkan perasaan panik yang tak bisa disembunyikan. Masyarakat Israel telah terbiasa dengan ancaman serangan, namun kali ini rasanya berbeda. Ketika mereka berada di tempat perlindungan, Isaac Herzog bisa merasakan getaran tanah. Suara gemuruh dari luar semakin keras, diikuti oleh suara ledakan yang menggetarkan seluruh bangunan. Rudal dan drone terus meluncur, menghantam bangunan-bangunan di sekitar Tel Aviv. Ledakan pertama begitu dahsyat, memecah kegelapan pagi dan menyebarkan debu ke seluruh udara. Tidak ada yang bisa menahan ketegangan yang melanda kota itu. Isaac Herzog duduk di sudut tempat perlindungan, mencoba mengatur napasnya yang mulai tak terkontrol. Suara ledakan semakin keras, menghancurkan gedung-gedung pencakar langit yang sebelumnya menjulang tinggi di kota tersebut. Di dalam tempat perlindungan, suasana menjadi sesak. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam ketenangan, kini mendapati diri mereka terjebak di ruang sempit yang jauh dari kenyamanan dunia luar. Tak jauh dari tempat perlindungan, Isaac Herzog tahu bahwa saudara-saudaranya yang lebih muda juga sedang bersembunyi di tempat yang aman. Namun, yang lebih mengerikan adalah ketidakpastian apakah mereka akan selamat atau tidak. Serangan itu bukan sekadar ancaman bagi Israel, tetapi juga bagi keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mereka cintai. Isaac Herzog mendengar suara ledakan yang lebih besar, yang seakan mengguncang dinding tempat perlindungan mereka. Ia teringat akan semua momen indah dalam hidupnya, hari-hari yang penuh canda tawa bersama keluarga dan teman-teman, harapan masa depan yang tiba-tiba mulai sirna begitu saja. Perlahan, rasa takut menyelusup ke dalam dirinya. Apakah ini akhir dari segalanya? Namun,
Meski hati Isaac Herzog diliputi rasa takut dan cemas, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Sebagai seorang tentara, ia dipersiapkan untuk menghadapi semua ini. Hatinya dipenuhi dengan rasa tanggung jawab terhadap tanah airnya. Meskipun ada rasa cemas, ia tahu bahwa ia harus terus berjuang, meskipun tidak ada jaminan akan kembali ke rumah. Aku harus melawan, bisik Isaac Herzog pada dirinya sendiri. Sementara itu, di luar tempat perlindungan, keadaan semakin kacau. Pihak militer Israel mulai merespons dengan serangan udara balasan. Pesawat-pesawat tempur Israel terbang tinggi, melepaskan rudal untuk membalas serangan tersebut. Namun, meskipun Iron Dome berfungsi untuk menangkis sebagian besar rudal, jumlah serangan yang begitu banyak membuat sistem pertahanan mereka kewalahan. Setiap detik yang berlalu, Isaac Herzog merasa dunia di luar semakin dekat dengan kehancuran. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap ledakan yang terdengar membuat dada Isaac Herzog semakin sesak. Entah sudah berapa lama mereka berada di tempat perlindungan itu, tetapi yang pasti, ketegangan semakin memuncak. Isaac Herzog merasakan seolah-olah ia terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Meskipun ia tahu, perang ini baru dimulai. Di Iran, para pemimpin yang merencanakan serangan ini merasa bangga. Mereka tahu bahwa serangan besar ini akan memberikan pukulan telak kepada Israel. Ribuan rudal yang mereka kirimkan bukan hanya bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur Israel, tetapi juga untuk mematahkan semangat perlawanan negara itu. Namun, mereka belum tahu bahwa dengan setiap serangan, mereka juga menciptakan lebih banyak penderitaan dan kehancuran, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Isaac Herzog melihat sekeliling. Beberapa orang mulai berdoa, sementara yang lainnya hanya bisa diam, merasakan ketakutan yang sama. Ia tahu, jika serangan ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak korban, dan mungkin mereka juga akan menjadi salah satu dari mereka. Namun, di tengah kepanikan ini, ada satu hal yang masih bertahan, keinginan untuk bertahan hidup, harapan untuk melawan. Dalam hatinya, Isaac Herzog berdoa, berharap ada keajaiban yang datang untuk menghentikan kekerasan ini. Tapi ia tahu, untuk bertahan hidup, ia harus tetap tegar, berani, dan siap menghadapi kenyataan pahit. Israel telah diserang, dan kini saatnya bagi mereka untuk berjuang, meski dengan harga yang sangat mahal. Matahari terbenam dengan cepat, membawa kegelapan yang semakin tebal ke langit Israel. Namun, di hati setiap orang yang bertahan di tempat perlindungan, rasa takut dan kecemasan justru semakin memuncak. Serangan Iran tidak hanya berhenti pada serangan pertama. Kini, di tengah kekacauan, gelombang kedua dari rudal dan drone Iran menghujani Israel. Israel yang sebelumnya merasa bangga dengan sistem pertahanannya, kini merasa betapa rapuhnya segalanya. Isaac Herzog duduk diam di tempat perlindungan bawah tanah bersama keluarganya, mendengarkan suara ledakan yang terus berdentum seperti suara gemuruh yang memecah keheningan malam. Mereka semua terjaga, dan udara di dalam tempat perlindungan terasa semakin pengap. Wajah ayahnya yang biasanya tegar kini dipenuhi kerutan ketegangan. Di luar, api dan debu membubung tinggi ke udara. Ini bukan lagi perang biasa. Ini adalah hujan kehancuran yang datang tanpa ampun. Sistem Iron Dome, yang sebelumnya menjadi kebanggaan negara, sekarang tampak tak berdaya. Meski telah mencegat sebagian besar rudal, tetapi jumlah serangan yang datang begitu banyak dan datang dengan frekuensi yang sangat tinggi. Tiap menit rasanya seperti detik yang panjang, dan setiap detik itu penuh dengan ketakutan. Isaac Herzog melihat ke arah ibunya yang hanya bisa terdiam. Matanya yang biasanya penuh dengan kasih sayang kini terlihat penuh kecemasan. Ia menggenggam tangan Isaac Herzog erat-erat, seakan ingin memberi kekuatan padanya, meskipun ia sendiri merasa takut. Di tempat perlindungan yang sempit itu, Isaac Herzog merasakan beban berat yang tak terucapkan, sebuah beban yang bahkan tidak bisa dibagi dengan siapapun. Ia ingin melindungi keluarganya, namun ia merasa semakin kecil, semakin tak berdaya di tengah-tengah kehancuran yang datang tanpa henti. Sementara itu, di luar, gelombang serangan kedua semakin terasa. Pesawat-pesawat tempur Israel mengudara, meluncurkan rudal balasan untuk menghentikan serangan Iran. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Iran kini mengerahkan teknologi yang lebih canggih. Rudal hipersonik, yang dapat bergerak dengan kecepatan 5 kali lipat dari kecepatan suara, datang meluncur dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Serangan itu lebih mematikan, lebih cepat, dan lebih sulit untuk dihentikan.
Israel mencoba membalas, tetapi serangan mereka tak bisa menyamai ketepatan dan kekuatan dari rudal hipersonik yang baru saja diluncurkan Iran. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa, pertempuran udara berlangsung dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan-jalan yang dulunya sibuk dan penuh kehidupan kini sepi, sementara gedung-gedung pencakar langit yang megah mulai runtuh satu persatu. Suara sirene dan ledakan mengisi udara, menandakan bahwa kota-kota ini mulai hancur. Orang-orang yang bertahan di dalam tempat perlindungan merasa seperti berada dalam perangkap. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa dan menunggu dengan harapan bahwa mereka akan bertahan hidup. Isaac Herzog merasa hatinya hancur setiap kali mendengar teriakan kesakitan dari luar. Ia tahu bahwa di luar sana, banyak orang yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, dan banyak juga yang sudah tidak bisa selamat lagi. Terkadang, ia merasa sangat kecil dan tak berdaya. Ia ingin berlari keluar dan membantu, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melawan kekuatan besar yang datang begitu cepat dan tanpa ampun. Ini adalah perang yang tak bisa dimenangkan hanya dengan keberanian. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Isaac Herzog menerima pesan dari komandannya. Bersiap untuk serangan balasan. Pesan itu berbunyi. Isaac Herzog tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Jika Israel ingin bertahan, mereka harus melakukan serangan balasan yang lebih besar dan lebih kuat. Namun, meskipun ia tahu tugasnya adalah untuk melindungi tanah air, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa setiap serangan balasan yang dilancarkan akan membunuh lebih banyak orang, dan mungkin juga akan membuatnya kehilangan lebih banyak orang yang ia cintai. Dengan perasaan berat di dada, Isaac Herzog mempersiapkan diri untuk bertugas kembali. Ia mengenakan perlengkapan tempurnya, merasakan berat pelindung tubuh yang seolah memberi sedikit perlindungan dari dunia luar. Setiap detik semakin menegangkan. Apakah ini benar-benar akan berakhir? Pikirnya dalam hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, perang ini telah menghancurkan lebih banyak dari yang ia bayangkan. Di luar, suara ledakan semakin keras, semakin dekat. Di udara, pesawat-pesawat tempur Israel terus berusaha menangkis serangan rudal hipersonik Iran, namun tak semuanya bisa mereka cegat. Salah satu rudal hipersonik Iran menghantam sebuah bangunan besar di Tel Aviv, memicu kebakaran besar dan mengubah kota itu menjadi lautan api. Saat itu juga, hati Isaac Herzog terasa hancur. Ia tahu, dalam pertempuran ini, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Semua yang ada hanya kehancuran, kehilangan, dan rasa sakit. Isaac Herzog kembali ke tempat perlindungan untuk sementara waktu, menyadari bahwa kepergiannya ke medan perang tidak hanya akan membawa ia lebih dekat dengan kematian, tetapi juga akan membawa perasaan kehilangan yang lebih besar. Ia kembali duduk bersama ayah dan ibunya, mencoba menenangkan diri. Kita harus tetap kuat, Isaac Herzog. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi jalan, kata ibunya, meskipun matanya penuh dengan air mata. Saat ia duduk di tempat perlindungan itu, Isaac Herzog menyadari bahwa tak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk kehancuran yang begitu besar. Mereka bertahan, namun tidak ada jaminan bahwa mereka akan selamat. Dalam pikirannya, sebuah pertanyaan muncul dengan jelas, apa yang sebenarnya kita perjuangkan? Apakah ini semua tentang tanah dan perbatasan? Ataukah tentang keluarga, cinta, dan harapan yang terancam musnah? Ketika malam datang, Israel yang dulu dihormati dan disegani kini telah berubah menjadi tanah yang penuh luka dan air mata. Semua yang ada hanyalah puing-puing dan penderitaan. Namun, meskipun mereka menghadapi kehancuran, semangat juang untuk bertahan hidup masih ada. Isaac Herzog tahu, meskipun harapan terasa hancur, selama masih ada kehidupan, masih ada perjuangan. Tetapi di dalam dirinya, ia merasakan kenyataan yang pahit, tidak ada lagi yang sama. Semua yang mereka cintai kini berada dalam bahaya besar, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh kehancuran ini akan berlanjut. Sebelum serangan pertama datang, hidup Isaac Herzog tampak penuh dengan harapan. Meskipun ia tahu kehidupan di negara yang selalu terjebak dalam ketegangan seperti Israel tidak pernah benar-benar aman, masih ada keyakinan bahwa setiap krisis akan berlalu. Ada harapan untuk masa depan, keyakinan bahwa meskipun kesulitan datang silih berganti, Israel akan bertahan dan melanjutkan langkahnya. Namun, serangan rudal yang datang bertubi-tubi dan menghancurkan hampir semua yang pernah mereka banggakan membuat semuanya berubah dalam sekejap. Saat ini, Isaac Herzog terjebak di ruang bawah tanah bersama keluarganya. Mereka sudah berhari-hari berada di tempat perlindungan,
merasa terisolasi dari dunia luar. Ketika hari demi hari berlalu dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya, rasa takut yang menghantui semakin membebani mereka. Setiap suara dari luar, setiap gemuruh yang mengguncang tanah terasa semakin nyata, semakin memaksa mereka untuk merasakan ketakutan yang lebih dalam. Namun, saat ia menatap wajah ibunya, Isaac Herzog merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan yang ada di dalam hatinya. Ada keheningan yang menakutkan, seperti seluruh dunia berhenti berputar dan memberi mereka waktu untuk benar-benar memikirkan apa yang mereka hadapi. Semua ketegangan ini, semua kehancuran, tampaknya memaksanya untuk menghadapi kenyataan yang tak bisa dihindari. Perang ini tidak hanya mengancam tanah mereka, tetapi juga jiwa-jiwa yang mereka cintai. Hanya dalam satu malam, mereka bisa kehilangan lebih banyak orang yang mereka sayangi daripada yang bisa mereka bayangkan. Isaac Herzog menggenggam tangan ibunya yang gemetar. "Mama, kita akan selamat," kata Isaac Herzog, mencoba memberikan sedikit ketenangan. Tetapi ia tahu, kata-katanya kosong. Ia sendiri tidak yakin apakah mereka akan bertahan hidup di tengah kehancuran ini. Tetapi melihat ibunya yang sudah kehilangan harapan, ia merasa harus berusaha untuk memberikan sesuatu yang bisa memberi mereka sedikit kekuatan untuk bertahan. Ibunya hanya tersenyum lemah. Sebuah senyuman yang lebih mirip dengan sebuah perpisahan. Hari demi hari, serangan terus berlanjut. Ribuan rudal menghantam hampir seluruh penjuru negeri. Tetapi yang lebih mengerikan daripada serangan rudal itu, adalah kenyataan bahwa mereka semakin terisolasi. Setiap komunikasi dengan dunia luar semakin sulit. Radio dan televisi hanya menyiarkan berita-berita mengenai kehancuran, jumlah korban yang semakin bertambah, dan harapan yang semakin tipis. Ketika beberapa kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa hancur lebur, suasana di tempat perlindungan yang mereka tinggali terasa semakin berat. Pada suatu malam yang sepi, Isaac Herzog memutuskan untuk meninggalkan tempat perlindungan untuk sejenak. Ia merasa sesak, terkurung dalam ketidakpastian yang membelenggu. Ia mengingat kembali masa-masa ketika ia masih muda. Saat ia berjalan-jalan dengan ayahnya di pantai Tel Aviv, merasakan angin laut yang menyegarkan. Segalanya terasa begitu jauh. Seakan ia telah hidup dalam dunia yang berbeda. Kini, tanah yang penuh harapan itu berubah menjadi lautan kehancuran. Tidak ada lagi tempat yang aman. Tidak ada lagi jalan pulang. Di luar, suasana malam begitu sunyi. Lampu-lampu kota yang dulu gemerlap kini redup, dan hanya ada suara angin yang terdengar. Langit yang biasanya cerah kini gelap, seolah menyembunyikan apa yang ada di bawahnya. Isaac Herzog duduk di tepi sebuah reruntuhan bangunan yang dulunya menjadi rumah bagi banyak keluarga. Dalam keheningan itu, ia berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah semuanya ini berakhir. Jika mereka bertahan hidup, apakah ada sesuatu yang akan kembali seperti semula? Atau, apakah ini adalah akhir dari segalanya? Saat ia duduk dalam keheningan itu, pikirannya melayang kepada ayahnya. Sejak serangan pertama, ayahnya yang selama ini menjadi pilar kekuatan di keluarga kini tampak lelah. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak ringkih. Kehancuran yang datang begitu mendalam, seolah menembus ke dalam setiap serat hidup mereka. Ayahnya berusaha tetap tegar, tetap memberi semangat, tetapi Isaac Herzog bisa merasakan ketidakberdayaan yang semakin dalam. Kembali ke tempat perlindungan, suasana semakin tegang. Banyak yang mulai kehilangan harapan. Bahkan beberapa dari mereka yang sebelumnya tampak tegar kini terlihat lesu dan patah semangat. Mereka semua merasa terperangkap dalam kehancuran yang datang begitu cepat, tanpa ada tempat untuk melarikan diri. Terkadang, mereka bertanya-tanya apakah semua ini akan berakhir dengan cara yang lebih baik, atau apakah mereka hanya menunggu waktu untuk jatuh lebih dalam ke dalam kegelapan. Suatu malam, setelah beberapa minggu berada di tempat perlindungan, ayah Isaac Herzog, dengan suara yang lemah, memanggilnya. "Isaac Herzog, datanglah ke sini," katanya. Isaac Herzog mendekat, dan ayahnya menatapnya dengan mata yang sayu. "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan," kata ayahnya, suara bergetar. "Tapi ingat anakku, kau harus hidup untuk masa depan. Ini mungkin bukan akhir, tapi perjalanan yang sangat panjang." Isaac Herzog menggenggam tangan ayahnya, merasakan kehangatan yang semakin memudar. "Pak, aku akan berusaha bertahan. Aku tidak akan biarkan semua ini sia-sia." Namun, saat malam semakin larut, Isaac Herzog merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Keluarganya, dan bahkan negaranya,
mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Tetapi, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap berjuang. Meski keputusasaan menyelimuti dirinya, ia tahu bahwa harapan harus tetap ada, walau sekecil apapun. Namun, saat ia menoleh keluar tempat perlindungan, ia melihat apa yang tampak seperti cahaya di kejauhan. Mungkin itu hanya kilatan api yang berasal dari sebuah ledakan, atau mungkin ada harapan yang belum padam. Dalam kegelapan itu, ia tahu satu hal. Jika ada kesempatan untuk bertahan, mereka harus terus berjuang. Ketika pagi tiba, kesunyian yang mematikan masih terasa. Tidak ada yang tahu apakah serangan itu akan berhenti atau justru akan semakin buruk. Tetapi, dalam hati Isaac Herzog, ada satu kenyataan yang harus diterima. Dunia yang mereka kenal telah hancur, dan apapun yang akan datang setelah ini tidak akan pernah sama lagi. Waktu terasa semakin berat. Setiap hari yang berlalu, dunia yang mereka kenal semakin menghilang, digantikan oleh kehancuran yang tak terelakkan. Serangan Iran terus mengalir tanpa henti. Ribuan rudal balistik dan drone yang menghujani Israel membawa kehancuran tak hanya pada infrastruktur negara, tetapi juga pada semangat hidup yang hampir padam. Tel Aviv, kota yang dulu menjadi simbol kehidupan dan kemajuan, kini terendam dalam lautan api, reruntuhan, dan kehancuran. Isaac Herzog dan keluarganya, seperti kebanyakan orang di Israel, kini hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan kesunyian. Mereka berada di sebuah tempat perlindungan bawah tanah yang penuh dengan orang-orang yang tampak kehilangan harapan. Rasa cemas dan ketidakpastian membebani setiap detik yang berlalu. Tempat yang sebelumnya mereka anggap sebagai tempat aman kini terasa seperti penjara, di mana dunia luar hanyalah suara ledakan dan kehancuran yang tiada henti. Isaac Herzog duduk di sudut ruangan, memandangi wajah ibunya yang semakin pucat. Sejak hari pertama serangan, ibunya telah kehilangan semangat hidup. Meskipun ia selalu berusaha menghibur ayahnya dan adik-adiknya, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Wajahnya yang dulu penuh dengan keceriaan kini tampak letih dan kehilangan arah. Ayahnya, yang dahulu merupakan pilar kekuatan keluarga, kini terkulai lemah, tubuhnya yang dulu tegap sekarang tampak semakin ringkih. Isaac Herzog merasa seolah dunia di sekitarnya telah berhenti bergerak. Perasaan hampa menyelimuti dirinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Menunggu kapan ledakan berikutnya datang, menunggu kapan serangan selanjutnya akan menghancurkan lebih banyak kehidupan mereka. Meskipun dia tahu bahwa ia harus terus bertahan, ia juga tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Pada malam yang sunyi, saat semuanya tampak gelap dan sepi, Isaac Herzog memutuskan untuk keluar dari tempat perlindungan untuk sejenak. Udara dingin malam terasa menyengat saat ia melangkah keluar, menghindari puing-puing yang berserakan di sepanjang jalan. Di luar, suasana sangat mencekam. Kota yang dulu penuh dengan kehidupan kini, hanya menyisakan puing-puing dan kehancuran. Gedung-gedung yang dulu menjulang tinggi kini, runtuh menjadi tumpukan batu dan debu. Tidak ada suara selain angin yang berhembus melalui celah-celah reruntuhan. Seakan, dunia ini sedang mati perlahan. Isaac Herzog berjalan tanpa tujuan. Pikirannya yang terombang-ambing mulai terasa semakin kabur. Ada banyak sekali pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya, namun tidak ada jawaban yang memadai. Apa yang sedang mereka perjuangkan? Apakah masih ada harapan? Apakah akan ada kehidupan setelah perang ini? Semua pertanyaan itu berputar di dalam dirinya, tetapi tak ada satupun yang bisa dia jawab. Di tengah kehancuran yang menakutkan ini, ada satu hal yang tetap jelas dalam pikiran Isaac Herzog, kehilangan. Ia kehilangan teman-temannya, kehilangan rumahnya, dan yang paling parah, ia merasa sedang kehilangan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia berjuang untuk mempertahankan tanah airnya. Tetapi kini, segala yang ia perjuangkan sepertinya sia-sia. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, terasa sia-sia karena ia tahu bahwa di ujung perjalanan ini, tidak ada lagi yang tersisa. Dunia yang mereka kenal dan cintai kini sudah hancur. Isaac Herzog duduk di tengah jalan yang dipenuhi dengan puing-puing, memandang langit malam yang kelam. Matanya mulai basah. Tidak hanya karena debu yang berterbangan, tetapi juga karena kenyataan yang semakin menghancurkan hatinya. Di sini, di tengah kehancuran ini, ia merasakan kepedihan yang begitu dalam. Ia bertanya-tanya, jika semua ini berakhir, apa yang akan mereka tinggalkan di dunia ini? Apa yang bisa dikenang dari perjuangan yang telah mengorbankan begitu banyak nyawa? Malam itu, saat Isaac Herzog duduk termenung di tengah kehancuran, ia teringat pada ayahnya.
Ayah yang selalu memberinya kekuatan, yang selalu menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Namun kini, bahkan ayahnya tampak mulai goyah. Isaac Herzog kembali mengingat kata-kata terakhir ayahnya sebelum serangan pertama. Kita harus bertahan, Isaac Herzog. Jangan biarkan apa yang terjadi meruntuhkan semangatmu. Namun, meskipun kata-kata itu masih terngiang di telinganya, Isaac Herzog merasa semakin sulit untuk menemukan semangat yang pernah ia miliki. Ada bagian dari dirinya yang sudah mati dalam kehancuran ini. Ketika Isaac Herzog kembali ke tempat perlindungan, ia mendapati wajah-wajah lelah dan letih yang menghadapinya. Orang-orang yang dulu memiliki harapan kini tampak hanya bertahan hidup tanpa arah. Di mata mereka, Isaac Herzog melihat ketakutan yang sama. Semua orang yang ada di sini, dari yang muda hingga yang tua, merasa terperangkap dalam perang yang tidak pernah mereka pilih. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan selain bertahan, menunggu kapan perang ini akan berakhir. Namun, Isaac Herzog mulai meragukan apakah perang ini benar-benar akan berakhir. Mungkin, dunia mereka akan berubah selamanya. Mungkin, tidak ada yang akan kembali lagi. Isaac Herzog duduk di samping ibunya, mencoba memberikan sedikit ketenangan meskipun hatinya sendiri hancur. Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan. Apa yang akan terjadi Isaac Herzog? Tanya ibunya dengan suara yang hampir tak terdengar. Isaac Herzog menghela napas panjang, mencoba menemukan kata-kata yang tepat, tetapi tidak ada. Tak ada yang bisa ia katakan untuk menghibur ibunya. Tak ada yang bisa ia katakan untuk memberi harapan pada dirinya sendiri. Saat malam semakin larut, suara ledakan yang terus-menerus menggema di kejauhan mulai terasa seperti latar suara yang menambah kepedihan dalam kehidupan mereka. Setiap suara itu mengingatkan Isaac Herzog pada kenyataan yang semakin mengerikan. Kehidupan seperti yang mereka kenal kini sudah tidak ada lagi. Ketika pagi datang, tidak ada jaminan bahwa mereka akan melihat matahari terbit lagi. Isaac Herzog menatap keluar tempat perlindungan, berharap melihat sesuatu, apapun itu, yang bisa memberinya sedikit harapan. Namun yang ia lihat hanya kehancuran yang tiada henti. Serangan terus berlangsung, dan meskipun mereka berusaha untuk bertahan, tidak ada lagi tempat yang aman. Mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan di tengah kehancuran ini. Pagi itu, Israel terbangun di tengah kehancuran yang tak terelakkan. Langit yang biasanya cerah kini dipenuhi dengan asap kelabu, menandakan bahwa negara ini, yang telah lama berdiri tegak di tengah Timur Tengah, semakin rapuh. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa yang dulu menjadi simbol kemajuan kini hancur, tertimbun puing-puing dan kebakaran yang tak kunjung padam. Jalan-jalan yang dulunya dipenuhi dengan suara riuh kini sunyi, hanya dihiasi oleh serpihan kehidupan yang terlelap dalam debu dan reruntuhan. Begitu banyak yang hilang, dan Isaac Herzog tahu bahwa dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Di dalam tempat perlindungan bawah tanah, Isaac Herzog duduk di sudut yang gelap, memandangi keluarganya yang kini hanya tinggal segelintir orang yang bertahan. Ibunya, yang biasanya penuh kasih sayang dan perhatian, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri, lemah dan pucat. Ayahnya, yang dulu kuat dan penuh semangat, kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tubuhnya semakin ringkih, kelelahan oleh rasa cemas yang tak pernah berhenti. Keadaan ini, yang seharusnya hanya berlangsung sementara, kini terasa seperti selamanya. Suasana di dalam tempat perlindungan sangat tegang, lebih tegang dari sebelumnya. Orang-orang yang sebelumnya menunjukkan sedikit harapan kini hanya bisa duduk diam, tertegun dan hampir kehilangan harapan. Mereka semua merasa terjebak, terkepung oleh kegelapan dan kehancuran yang datang begitu cepat. Meskipun Isaac Herzog berusaha untuk tetap memberi semangat, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan dalam dirinya, ketakutan yang mendalam, rasa putus asa yang semakin menguasai. Hari demi hari, serangan-serangan Iran tak kunjung berhenti. Meskipun Iron Dome Israel berhasil menangkis beberapa serangan, jumlah rudal dan drone yang datang begitu banyak sehingga sistem pertahanan tersebut semakin kewalahan. Isaac Herzog tahu bahwa Israel sudah berada di ujung tanduk. Serangan-serangan itu tidak hanya menghancurkan fisik Israel, tetapi juga menghancurkan semangat bangsa ini. Isaac Herzog tak tahu lagi berapa lama mereka bisa bertahan. Setiap serangan yang datang semakin besar dan semakin mematikan. Gedung-gedung yang dulu megah kini menjadi puing-puing. Dan di dalam setiap puing itu, ada kisah hidup yang terhenti, ada mimpi yang terkubur. Setiap orang yang ada di tempat perlindungan itu merasa terperangkap dalam perang yang tidak mereka pilih, yang datang tanpa peringatan, dan menghancurkan segalanya.
Pada suatu malam yang gelap, saat ledakan terdengar semakin dekat, Isaac Herzog merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut yang lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa perang ini telah mengubah semuanya, bahkan dirinya sendiri. Ia merasa kehilangan. Kehilangan keluarganya, kehilangan tanah airnya, dan kehilangan dirinya. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akhirnya? Apakah Israel akan hancur begitu saja? Dengan segala yang telah mereka perjuangkan selama ini? Di luar, suara ledakan semakin mengguncang tanah. Dan Isaac Herzog tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi di dalam tempat perlindungan ini selamanya. Mereka harus keluar, mereka harus berhadapan dengan kenyataan, meskipun kenyataan itu sangat menakutkan. Isaac Herzog berdiri, melangkah menuju pintu tempat perlindungan, dan melihat keluar. Yang ia lihat hanyalah reruntuhan dan kehancuran yang mengerikan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang masih hidup, sebuah harapan yang hampir padam, namun masih ada. Isaac Herzog berbalik dan berjalan menuju ayahnya yang terbaring lemah di tempat tidur. "Pak," kata Isaac Herzog dengan suara pelan, "apa yang kita lakukan sekarang?" Ayahnya membuka mata perlahan, mencoba memberi senyum yang lemah, meskipun jelas ada keputusasaan dalam matanya. "Kita berjuang, Isaac Herzog. Kita bertahan. Kita harus percaya bahwa ini belum berakhir," jawab ayahnya, namun suaranya tidak sekuat dulu. Ada keletihan yang sangat dalam kata-katanya. Isaac Herzog menggenggam tangan ayahnya dengan erat. "Tapi bagaimana, Pak? Apa yang bisa kita lakukan jika serangan ini terus datang?" Ayahnya menatap Isaac Herzog dengan mata yang penuh emosi. "Terkadang, kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Tapi kita masih memiliki satu hal yang bisa kita kendalikan. Keputusan kita untuk tetap bertahan atau menyerah. Jangan biarkan perang ini mengambil lebih banyak dari kita. Jangan biarkan harapan kita padam." Kata-kata ayahnya bergema dalam pikiran Isaac Herzog. Namun ada bagian dari dirinya yang merasa kehabisan energi untuk terus bertahan. Kehilangan demi kehilangan yang ia alami. Teman-temannya yang tewas, rumahnya yang hancur, keluarganya yang semakin lemah. Semuanya terasa begitu berat. Ia merasa seperti beban hidup ini terlalu berat untuk ditanggung. Pada pagi hari berikutnya, Isaac Herzog memutuskan untuk meninggalkan tempat perlindungan sekali lagi. Kali ini, ia berjalan lebih jauh. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berada di tempat ini selamanya. Ia harus menemukan jawaban untuk dirinya sendiri. Di luar, kehancuran Israel terlihat jelas. Semua yang pernah mereka banggakan kini hanya puing-puing. Masyarakat yang dulu hidup dengan harapan dan impian kini terjebak dalam kekosongan yang mengerikan. Tidak ada yang tahu kapan ini semua akan berakhir. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan selamat. Saat Isaac Herzog berjalan di jalan yang dipenuhi dengan reruntuhan, ia merasa seolah-olah ia berjalan di dunia yang berbeda. Dunia yang dulu penuh dengan harapan kini dipenuhi dengan kegelapan. Namun, di balik kegelapan itu, ada satu hal yang masih ada, keinginan untuk bertahan hidup. Mungkin Israel tidak akan pernah kembali seperti semula. Mungkin tanah air mereka telah hancur, tetapi satu hal yang pasti, mereka masih hidup, mereka masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup, meskipun sangat tipis. Isaac Herzog berhenti sejenak, memandang reruntuhan yang ada di sekelilingnya. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang wanita muda yang berjalan menuju ke arahnya. Wajahnya yang pucat, namun penuh dengan keteguhan, mencerminkan semangat hidup yang belum padam. Mereka bertukar pandang sejenak, dan dalam tatapan itu, Isaac Herzog merasakan sebuah harapan kecil yang perlahan muncul. Mungkin mereka bisa bertahan. Mungkin mereka bisa kembali membangun kehidupan dari reruntuhan ini. Namun, Isaac Herzog juga tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segala kesulitan. Perang ini telah mengubah segalanya, menghancurkan begitu banyak hidup, dan menyisakan luka yang tak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Tetapi satu hal yang ia pelajari selama berhari-hari bertahan hidup di tengah kehancuran ini adalah bahwa harapan, meskipun sangat tipis, selalu ada. Dan selama harapan itu ada, mereka masih punya kesempatan untuk melanjutkan perjalanan, meskipun sangat berat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kisah ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang kemanusiaan, kehilangan, dan harapan yang sirna begitu saja.
Semoga cerita ini bisa mengingatkan kita semua tentang betapa pentingnya perdamaian dan menghargai hidup. Jangan lupa untuk berkomentar di bawah, berbagi pendapat kalian, dan jika kalian suka konten seperti ini, pastikan untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga damai selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.